Baik, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran mata kuliah pemodelan dan simulasi. Kali ini kita akan membahas materi tentang bagaimana kita melibatkan bilangan acak atau random untuk melakukan sebuah simulasi. Ya, ada 4 sub pembahasan yang nanti akan kita bahas pada video ini. Yang pertama tentang peluang, yaitu sebuah bilangan acak yang nanti menjadi inti dari sebuah simulasi. Kemudian subbab kedua kita akan bahas tentang bilangan acak, lalu sedikit membahas tentang distribusi bilangan acak, dan terakhir poin keempat yaitu contoh kasus dari simulasi dengan melibatkan bilangan acak. Baik, jika Anda mengingat kembali bahwa metode simulasi ada yang disebut dengan pembagian berdasarkan ada atau tidaknya variabel acak. Jika terdapat variabel acak, minimal satu saja bisa disebut sebagai metode stokastik. Sementara sebaliknya, jika tanpa variabel acak sama sekali, maka disebut sebagai model simulasi deterministik. Nah, hampir semua model simulasi itu menggunakan bilangan acak. Nah, entah fungsinya untuk menentukan nilai yang belum bisa kita modelkan dengan baik, misalkan contoh tentang prediksi cuaca. Kita bisa menangkap beberapa variabel, misalkan curah hujan, arah angin, suhu, kelembaban, dan lain sebagainya. Namun, bagaimana tentang variabel lain yang tidak bisa kita tangkap atau kita belum bisa memahami kejadian perubahan cuaca berdasarkan variabel tersebut? Maka kita bisa melakukan dengan memasukkan sebuah bilangan acak yang diharapkan bisa mewakili dari kejadian nyata atau fakta. Nah, di dalam sistem komputer, kita mengenal bilangan acak itu lebih cenderung kepada yang disebut sebagai pseudo random atau bilangan yang seolah-olah acak. Nah, biasanya pseudo random ini kita menentukan sebuah algoritma tertentu berikut dengan konstantanya, dan kemudian kita menentukan juga nilai awal atau yang biasa disebut seed. Nah, salah satunya ada simulasi Monte Carlo, yang dia adalah merupakan salah satu model yang bersifat probabilistik. Nah, nilai yang dihasilkan pada percobaan itu akan bisa berbeda dengan percobaan berikutnya. Misalkan kita jalankan, kemudian menemukan angka acak 30, kemudian kita jalankan ulang, kita akan mendapatkan angka acak mungkin 50, 70, 83, dan sebagainya. Nah, namun hal itu kita bisa atasi misalkan dengan menentukan bilangan dari awal dan juga konstanta pada algoritma pembangkit bilangan acak yang kita gunakan. Nah, sehingga keacakannya akan cenderung tetap. Hal ini diperlukan memang untuk melakukan pengujian awal sebelum kita membangun sebuah model. Nah, ketika model sudah terbentuk dan tervalidasi, maka tingkat keacakan bisa kita jalankan dengan nilai yang berbeda pada setiap kali simulasi. Nah, mengingat kembali pembahasan awal kita, ada dua model atau dua jenis bilangan acak. Yang pertama adalah true random, yang benar-benar acak. Misalkan kita mengambil dari beban prosesor, kemudian putaran disk, kemudian kita mengambil dari pergerakan mouse dan sebagainya, yang ketika kita lakukan kembali, tentu nilainya akan berbeda. Misalkan pada saat ini saya mengambil beban memori. Anggaplah angkanya 78%. Saya simpan angka 78 sebagai sebuah bilangan. Kemudian saya ambil lagi. Mungkin bebannya akan naik atau turun. 80 misalkan. Saya simpan angka 80 ke dalam bilangan acak. Besoknya saya akan ulangi atau jeda beberapa saat saya ulangi, tentunya berbeda. Yang saya tidak akan tahu kira-kira bilangan berapa yang muncul. Nah, itulah yang disebut sebagai true random. Kita mengambil nilai-nilai dari perangkat kita, perangkat komputer tentunya, yang tidak kita ketahui nilai besarannya berapa. Misalkan kita bisa mengambil waktu atau jam yang berada di perangkat kita dan yang lain sebagainya. Sementara yang sering digunakan atau yang hampir pasti digunakan dalam model simulasi adalah yang disebut sebagai pseudo random atau yang seolah-olah acak atau mendekati acak. Nah, disebut pseudo random karena memiliki sebuah algoritma tertentu di sini
yang kemudian algoritma nanti akan menentukan misalkan variabel X, kemudian misalkan Y, Z, dan sebagainya, dan lalu kita memberikan nilai awal, misalkan Z sama dengan 1, keluarnya misalkan angka 3, kemudian diulangi lagi, angka 3 masuk ke sini, keluar misalkan 8, dan seterusnya. Ini yang disebut sebagai pseudo random. Jadi pihak lain yang tidak mengetahui persamaan dari yang kita miliki atau persamaan yang kita tentukan, nah mereka akan kesulitan untuk menebak pola bilangan yang muncul berikutnya. Jadi disebut pseudo random adalah dia nampak acak bagi pihak yang tidak mengetahui algoritma yang dimiliki atau algoritma yang digunakan. Nah, salah satu contoh yang banyak sekali dipakai dalam pembangkitan bilangan acak adalah LC atau Linear Consequential Generator. Baik, kita langsung ke contoh. LC memiliki 4 buah parameter utama. Di sini ada 4 buah variabel yang bisa kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu M, the modulus. Nilai M ini syaratnya harus lebih dari 0. Kemudian A, pengali, ya, di antara 0 dan bilangan modulus. Kemudian increment, nilai penjumlahnya bisa 0 dan harus kurang dari M. Dan yang terakhir yaitu SID atau X ke 0. Nah, untuk menghitung bilangan X berikutnya, maka kita dapatkan dari A dikalikan dengan X plus C, lalu dimodulus dengan M. Baik, kita langsung ambil contoh. Misalkan nilai A itu adalah 7, nilai C adalah 0, M32, X0 adalah 1. Maka untuk mendapatkan X1, kita ambil A dikalikan dengan X0. Kemudian ditambah dengan C, lalu kita modulus dengan M. Berarti sama dengan kita dapat nilai A-nya 7, dikalikan dengan 1, kemudian ditambah dengan C-nya 0, kita modulus dengan 32. Sehingga kita dapat nilainya 7 dimodulus 32, kita peroleh nilainya sama dengan 7. Nah, sama selanjutnya untuk nanti mendapatkan X2, kita gunakan nilai X1 dikalikan A ditambah C, kemudian kita moduluskan kembali dengan M. Baik, kita langsung ambil contoh menggunakan Excel agar lebih mudah dipahami. Di sini kita sudah menentukan nilai M-nya adalah 32, kemudian C-nya 0, A-nya 7. Nah, di sini kita bisa tuliskan yaitu X ke N, mulai X0, X1, X2, X3, dan seterusnya. Untuk X1, maka persamaannya adalah yaitu X0, kemudian kita kalikan dengan A, kemudian setelah itu kita tambahkan dengan C, kita ulangi, kita tambahkan dengan C di sini, dan terakhir kita akan modulus dengan M. Kita memperoleh nilai 7. Selanjutnya kita akan hitung untuk bilangan yang seterusnya. Nah, karena M-nya ada 32, kita akan bangkitkan sesuai dengan jumlah M. Nah, ternyata muncul bilangan pertamanya adalah 7. Kita abaikan bilangan ini karena di sini hanya untuk bilangan awal atau SID. Kita berikan misalkan warna yang agak buram, misalnya abu-abu. Nah, kemudian bilangan pertama 7, 17 berikutnya. Lalu X ketiga adalah 23, bilangan keempat adalah 1, dan berulang kembali. Nah, di sini ada sebuah masalah, yaitu karena
polanya akan berulang setiap 4 bilangan. Padahal dalam modulus 32 ada peluang bilangan antara 0 sampai 31. Sementara di sini yang keluar hanyalah bilangan 7, 17, 23, dan 1. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Karena beberapa syarat tidak terpenuhi. Yang pertama, M harus koprima terhadap C. Nah, kita lihat C tidak memiliki faktor sehingga syarat pertama jelas tidak terpenuhi. Kemudian A-1, kita ambil contoh di sini A-nya 7, maka A-1 adalah 6. 6 harus habis dibagi semua faktor prima dari M. Karena M adalah bilangan genap, tentunya dia memiliki faktor 2. Nah, faktor prima hanya pembentuk dari bilangan-bilangan prima. Kita tahu bahwa 32 memiliki faktor prima adalah 2 kali 2 sampai 5 kali. Atau bisa kita tuliskan 2 pangkat 5. Sementara A-1, di sini nilainya adalah 7-1 sama dengan 6. Tidak habis, maaf, di sini nilainya adalah habis dibagi 2. Lalu syarat yang terakhir, jika M habis dibagi 4, di sini kita tahu 32 habis dibagi 4, maka A-1 harus juga habis dibagi 4. Tadi kita tahu bahwa A-1 nilainya adalah 6, dia habis dibagi 2, syarat ini terpenuhi, namun syarat yang ketiga dan pertama tidak terpenuhi. Baik, sekarang kita akan coba untuk mengganti nilai pengali dan juga penjumlahnya. Karena M faktor primanya hanya 2, ini akan sangat mudah kita mendapatkan nilai C. Kita hanya tinggal ambil bilangan ganjil. Misalkan di sini kita mengambil bilangan 5 sebagai contoh. Lalu, karena di sini nilainya adalah 32 yang habis dibagi 4, sesuai dengan syarat ketiga, dia harus habis dibagi 4 ketika A-1, maka cara yang paling mudah adalah kita mencari bilangan yang kelipatan 4, lalu ditambah dengan 1. Misal di sini kita ganti dengan 9. Nah, kita perhatikan sekarang, bilangan ini akan muncul lebih acak daripada ketika nilai-nilai yang atau syarat yang 3 tadi tidak kita penuhi. Kita perhatikan ada 14, 3, 0, 5, 18, 7, 4, 9, 22, 11, dan seterusnya. Nah, baru akan berulang ketika bilangannya atau ketika perulangannya jumlahnya lebih dari nilai M. Misalkan M berarti kapasitas dia adalah mengacak bilangan antara 0 sampai 31 hingga seluruhnya muncul terlebih dahulu. Lalu setelahnya baru dia akan berulang. Kita akan lihat ada perulangan kembali setelah 32. Di sini muncul nilai 14, 3, 0, ya, mengulang pola yang di bilangan pertama. Jadi syaratnya periode yang baik itu memang harus mendekati atau sama dengan nilai M. Nah, di sini ada sebuah latihan, Anda bisa coba, Anda bisa jeda video ini, kemudian masukkan konstan tersebut, lalu hitung hingga mendapatkan bilangan acak sejumlah 16. Atau ketika Anda mendapatkan periodenya lebih pendek, maka Anda langsung bisa menentukan jawaban di soal nomor 2. Nah, jika telah selesai, Anda bisa kembali melanjutkan video ini. Baik, nah sebuah bilangan acak itu harus memenuhi beberapa persyaratan distribusi. Apa maksudnya? Misalkan kita mengacak bilangan. Anggaplah kita mengacak bilangan antara 0 sampai 1000. Ternyata bilangan yang sering muncul adalah bilangan antara 100 sampai 300. Sementara bilangan yang lain jarang muncul. Nah, artinya distribusi ini tidak sama antara setiap bilangan. Misalkan angka 1 berpeluang munculnya lebih kecil dari angka 37 misalkan. Nah, beberapa persyaratan harus kita penuhi. Misalkan kita ingin mensimulasikan tentang kasus tertentu. Nah, maka harus memenuhi distribusi bilangan acak uniform misalkan.
Nah, hal tersebut bisa kita tentukan berdasarkan desain model dan tahap hingga validasi model. Kita akan bahas satu persatu. Apa itu distribusi uniform? Kita ambil contoh di sini. Misalkan anggaplah di sini kita akan mengacak bilangan antara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, bilangan 1 sampai 10 munculnya kira-kira sama. Kira-kira mendekati 1000 kali kemunculan. Ini disebut sebagai distribusi uniform. Nah, algoritma LC itu memiliki distribusi uniform karena semua bilangan akan muncul masing-masing satu kali. Nah, setelah semua bilangan muncul, baru dia akan memunculkan kembali bilangan yang sama ketika jumlah bilangan atau jumlah loopnya lebih besar daripada modulus. Misalkan kita menggunakan modulus 100, kita ingin membandingkan 1000 bilangan. Ya tentunya tiap angka akan muncul kurang lebihnya 10 kali. Nah, lalu bagaimana dengan distribusi yang lain? Ya, kita ambil contoh distribusi normal atau Gauss. Ya, mengingat kembali yang pernah kita pelajari, distribusi normal atau Gauss memiliki probabilitas sebagai berikut, yaitu 1 per akar 2 pi 1 per akar 2 pi sigma, kemudian dikalikan dengan E atau bilangan natural. Dipangkatkan dengan negatif X kurangi mu kuadrat dibagi dengan 2 sigma. Nah, di mana mu-nya adalah rata-rata dan sigma ini adalah deviasi. Nah, hasil dari distribusi normal itu akan banyak muncul di nilai tengah. Kita ambil contoh misalkan dalam nilai mata kuliah yang biasa Anda peroleh setiap akhir semester. Nah, distribusi normal terjadi ketika misalkan nilai A ternyata tidak terlalu banyak. Yang banyak adalah nilai misalkan B. Nilai AB nilainya jumlahnya juga sedikit lebih banyak dari A tetapi kurang dari B. Lalu nilai BC di sini kemunculannya juga cukup, sementara nilai C sedikit. Nah, di sini nilai yang lainnya misal. Nah, ini yang disebut sebagai distribusi normal. Beberapa kasus misalkan kita menggunakan evaluasi pembelajaran, biasanya acuannya adalah distribusi normal untuk mengukur kinerja atau kemampuan dari sebuah kelas. Nah, lalu apakah ada algoritma khusus yang membangkitkan dengan distribusi normal? Atau kita perlu merubah distribusi bilangan dari distribusi yang uniform ke distribusi normal? Nah, memang ada beberapa algoritma yang dia menghasilkan langsung distribusi normal dan ada beberapa teknik. Contohnya misalkan kita menggunakan Box-Muller untuk merubah dari distribusi uniform ke distribusi Gauss. Dan kemudian yang terakhir kita akan bahas tentang distribusi eksponen. Distribusi eksponen itu akan memunculkan frekuensi tertinggi itu antara bilangan yang paling awal atau bilangan yang paling kecil ataupun bilangan yang paling akhir atau bilangan yang paling besar. Jadi misalkan kita analogikan lagi dengan nilai tadi, seperti ini nilai A akan paling banyak, kemudian di sini nilai E akan rendah. Bisa juga terjadi ketika distribusi eksponennya seperti ini. Nilai E-nya rendah, nilai E-nya tinggi, sementara nilai A-nya rendah. Di sini nilai E-nya tinggi. Nah, hal tersebut ditentukan oleh ketika kita menggunakan distribusi uniform yang kita rubah nanti ke distribusi eksponen, hal tersebut ditentukan oleh parameternya. Baik, kita langsung ke contoh. Karena soal distribusi bilangan kita hanya sedikit mengulang dari mata kuliah yang telah kita pelajari sebelumnya.
Kita ambil contoh di sini, kita telah membangkitkan dengan LC, yaitu M-nya 64, nilai A-nya 5, kemudian nilai C di sini adalah 3. Bilangan awal atau seednya kita tentukan 30. Kita akan bangkitkan sebanyak 640 kali. Ya, di sini karena kita mulai dari X1, MATLAB tidak punya parameter awal 0 atau array ke 0. Nah, maka kita akan kurangkan 1 untuk menghasilkan perulangan hingga 640 kali. Fungsinya sama dengan LC, yaitu X berikutnya, I plus 1 sama dengan A dikali X ke I, ditambah C, kemudian kita modulus dengan M. Nah, kita akan tampilkan distribusi dari pembangkitan dengan LC terlebih dahulu. Di sini adalah kita bisa tuliskan LC. Lalu di sini kita tambahkan merubah ke distribusi eksponen. Kita akan tampilkan terlebih dahulu bagaimana distribusi yang terjadi ketika kita menggunakan LC. Nah, ternyata bilangan yang muncul itu rata seperti ini. Setiap bilangan memiliki peluang kemunculan yang sama, hanya urutannya saja yang berbeda. Nah, apakah bilangan ini akan kaku seperti ini? Tentunya tidak, karena kita bisa mengganti misalkan nilai A, kita ganti dengan nilai 5 misalkan. Nah, kita perhatikan urutannya berubah, namun dia tetap akan mengulang kembali nilai setelah jumlah iterasinya atau jumlah pembangkitannya melebihi M. Kita perhatikan di sini 1, 10, 23, 24 akan berulang 1, 10, 23, 24 setelah 32 atau setelah nilai M. Nah, bagaimana ketika kita ingin merubah ini ke distribusi eksponen? Maka kita hanya tinggal mengalihkan, ya, kita tinggal menggunakan persamaan ini, yaitu ln R itu adalah bilangan acak uniform. Perhatikan, kita menggunakan bilangan acak uniform antara 0 hingga 1. Tadi kita akan menghasilkan bilangan contoh di sini, karena menggunakan modulus 64, maka kita menghasilkan bilangan antara 0 sampai 63. Nah, ini hanya tinggal kita bagi saja dengan 63 untuk mendapatkan nilai antara 0 sampai 1. Makanya di sini terdapat dibagi dengan M. Ya, itu untuk menghasilkan bilangan dalam skala normal atau yang disebut dengan normalisasi bilangan. Nah, sampai di tahap ini Anda bisa coba implementasikan, yaitu LC, kemudian kita tinggal tampilkan histogramnya dari hasil pembangkitan berbanding dengan nilai modulus atau M. Nah, setelah Anda telah berhasil mengaplikasikannya ke dalam program, kita bisa lanjutkan ke salah satu contoh untuk merubah distribusi ke eksponen. Persamaan yang digunakan, kita lihat kembali, yaitu ln dari bilangan acak. Kita bagi dengan lambda atau rate parameter. Nah, sebelumnya kita telah bahas, ada yang disebut sebagai, misalkan kita anggap saja eksponen negatif, positif, atau eksponen kiri, kanan, ada banyak istilah yang digunakan untuk menyebutkannya. Itu ditentukan oleh besaran nilai lambdanya, apakah dia negatif atau positif. Baik, kita akan coba implementasikan. Misalkan kita menggunakan nilai lambdanya adalah negatif setengah. Ya, kita terapkan, yaitu di sini adalah X sama dengan R yang ada di sini. Lalu kita akan hitung, kita akan jalankan. Kita yang tampilkan di sini adalah X2, maaf, bukan X, karena X adalah miliknya hasil pembangkitan LC, sementara X2 adalah merubah X dari LC tadi ke distribusi eksponen. Kita coba jalankan lagi. Nah, ternyata kita memperoleh distribusi eksponen seperti ini.
Ya, kita bisa perhatikan lengkungan garisnya. Ya, bilangan yang lebih kecil ya, itu muncul lebih sering, sementara bilangan yang nilainya lebih besar munculnya lebih jarang. Bagaimana kalau kita ganti misalkan nilai ini ke positif? Ya, tentunya bentuk eksponennya akan semakin tinggi ke kanan atau ke bilangan yang nilainya lebih tinggi. Lalu bagaimana ketika ini kita ganti? Misalkan kita ganti dengan variabel yang lain. Apakah ada pengaruhnya dengan jumlah atau besaran nilai M64? Lalu kita ulang 640 kali. Nah, Anda bisa lakukan improvisasi, analisis bagaimana dampaknya terhadap distribusi bilangan yang dihasilkan. Nah, Anda bisa jeda video ini untuk mengimplementasikannya. Dan jika Anda telah selesai, Anda bisa melanjutkan kembali untuk kita mengambil satu latihan, yaitu untuk membangkitkan bilangan acak dari LC dengan distribusi normal, mu-nya adalah 0, lambdanya 1, dan eksponen dengan nilai lambda 2. Anda bisa coba dengan nilai-nilai berikut, misalkan, lalu petakan ulang ke distribusi normal dan eksponen. Nah, jika Anda telah berhasil mengimplementasikannya, maka kita akan lanjutkan ke salah satu contoh kasus misalkan. Misalkan kita akan meneliti sebuah entitas atau pergerakan sebuah benda. Misalkan angin atau mungkin sebuah spesies makhluk tertentu yang kita tidak mengetahui perilakunya. Bisa bergerak naik, turun, ke bawah ataupun ke atas. Nah, kita ambil contoh misalkan ada sebuah entitas yang dia bergerak ke arah diagonal, misalkan ke timur laut, tenggara, barat daya, dan barat laut. Sehingga nanti akan ada 4 model pergerakan, 4 peluang pergerakan seperti ini. Nah, karena pergerakannya dia sifatnya adalah diagonal, kita bisa hitung dengan Pitagoras, maka jarak yang diperoleh adalah akar 2. Misalkan di sini kita hitung dengan 1 satuan. Lalu bagaimana untuk mengimplementasikannya? Nah, kita bisa menggunakan yaitu pembangkit bilangan acak, fungsi random di sini. Ya, kita bisa menggunakan LC misal. Lalu bagaimana ketika acaknya 0 atau 1? Nah, misalkan contoh tadi kita menggunakan LC yaitu dengan bilangan M32, maka bilangan yang peluang muncul adalah 0 sampai 31 misal. Nah, kita tinggal bagi 2. Misalkan 0 sampai dengan 16 itu akan menghasilkan bilangan 0, kemudian nilai 17 misal sampai 31 akan menghasilkan nilai 1. Maaf, ini ada koreksi, di sini 15, di sini 16. Nah, ini adalah contoh. Kita bisa menggunakan pembangkit yang lain. Lalu kita akan lakukan pengacakan. Ketika menemukan 0, maka X-nya naik 1. Sebaliknya, X-nya akan berkurang 1. Misal kita buat dalam sebuah kartesius seperti ini, maka ketika 0, dia akan bergerak X-nya nambah. Berarti dia bergerak ke kanan, ditambah, ingat, di sini ada perulangan untuk Y, Y-nya naik. Misalkan 0, dia Y-nya juga naik. Seperti ini. Maka dia akan bergerak diagonal ke kanan atas. Dan seterusnya. Nah, ini hasil percobaan yang pertama sebagai contoh. Lalu bagaimana dengan yang kedua? Nah, tentunya setiap kali pembangkitan dia akan berbeda. Kita langsung coba jalankan.
Nah, ini adalah pola pergerakan yang acak yang kita tidak tahu bilangan berapa yang dihasilkan. Bilangan 0 dan 1 diacakkan dengan sumbu X dan Y. Maka bisa saja peluang yang muncul adalah X-nya 0, Y-nya 1, X-nya 0, Y-nya 0, Y-nya 1, X-nya 0, atau Y-nya 1, X-nya 1. Itulah yang nanti akan menentukan arah dari pergerakan berdasarkan sumbu yang tadi sudah kita bahas di sini. Ketika X, Y-nya positif, bergerak ke kanan atas. Ketika X positif, Y-nya negatif, bergerak ke kanan bawah. Ketika X-nya negatif, Y-nya negatif, ke kiri bawah. Ketika X-nya negatif, Y-nya positif, dia akan ke kiri atas. Ya, atau misalkan kita gunakan dengan 0 dan 1, maka 0 dia akan positif, satunya dia akan negatif. Sesuai dengan algoritma yang diterapkan di sini. Lalu bagaimana ketika ini kita akan jalankan kembali? Nah, ternyata polanya sudah berubah lagi. Nah, kasus seperti ini diperlukan misalkan kita akan memprediksikan arah angin atau pergerakan spesies. Nah, lalu fungsinya untuk apa? Salah satu contoh, misal, awal mula dia bergerak di titik ini. Kita langsung ke contoh ini. Titik awal pergerakannya, misalkan di sini. Kemudian titik akhirnya dia berada di sini, pada percobaan pertama. Lalu pada percobaan kedua, misalkan titik awalnya berada di sini, titik akhirnya dia berada di sini. Nah, kita bisa buat seperti ini. Misalkan, kita akan bandingkan antara rata-rata jarak yang ditempuh terhadap jumlah langkah. Misalkan pertama, dia 5 langkah, ternyata jarak yang ditempuh 3. Lalu 5 langkah lagi, ternyata jarak yang ditempuh 5. Karena tadi kita ingat pergerakannya dia bisa kembali, contoh di sini setelah bergerak ke kanan atas, ke kiri atas, dia bisa kembali ke kanan bawah, seperti ini. Nah, maka belum tentu setiap pergerakannya dia lebih banyak, jaraknya bisa lebih jauh. Nah, di sini kita bisa ambil rata-ratanya misalkan 4. Lalu di percobaan berikutnya, misal kita menggunakan langkahnya 10. Langkah 10 ternyata dia menghasilkan jarak 6. Lalu di sini langkah 10 ternyata dia menghasilkan jarak misalkan cuma 2. Nah, di sini rata-ratanya pun juga 4. Nah, lalu misalkan kita ambil lagi, misalkan contohnya 15 langkah. Di sini dihasilkan jaraknya 10, lalu dia bergerak 15 lagi, misalkan. Ternyata percobaan kedua dihasilkan contohnya jaraknya adalah 12, maka di sini kita bisa ambil rata-ratanya adalah 11. Nah, semakin banyak langkahnya, yaitu contoh di sini 10 langkah, 20, dan seterusnya, memang jarak yang ditempuh akan cenderung panjang. Nah, misalkan kita menentukan entitas tadi ketika kita lepaskan dalam beberapa menit, kira-kira nanti pergerakannya kemana. Atau ketika contohnya ada pergerakan angin. Ketika dia bergerak selama 1 menit misalkan, maka peluang pergerakannya seperti apa. Nah, itu bisa kita pelajari juga dari titik-titik ini untuk mendapatkan fungsi hubungan antara jarak dan langkah. Misalkan kita menggunakan regresi polinomial, ternyata ketemu pola seperti ini. Sehingga hasil akhirnya adalah pertama kita akan membuat suatu bilangan yang acak. Kemudian dari acak itu kita akan ketemu pola. Dari pola, maka kita akan menentukan model. Model contohnya di sini dengan regresi. Misal. Nah, sehingga hasil akhir yang kita bisa peroleh adalah kita bisa melakukan prediksi.
Dari sesuatu yang acak akan ketemu pola, lalu kita regresikan akan menghasilkan sebuah prediksi. Nah, nanti dari sini baru kita akan uji apakah model tersebut valid atau tidak. Ya, jadi kembali lagi ke awal pembahasan tadi ketika kita mengenal bilangan acak yang merupakan inti dari simulasi. Sebenarnya itu tujuannya yang paling sering adalah ketika kita tidak mengetahui contoh arah angin, pergerakan spesies tertentu, kita buat acak. Kita bisa menghasilkan misalkan dari data yang ada atau kita bangkitkan dari bilangan acak. Dari nilai yang acak tersebut kita bisa pelajari polanya. Kita bisa bentuk modelnya, contoh misalkan dengan regresi. Contoh di sini polinomial, dan kita dapat polanya, selanjutnya prediksi. Lalu diuji, oh ternyata prediksi kita tepat. Berarti kita bisa menentukan pola pergerakan angin atau misalkan spesies atau pola apapun untuk waktu yang mendatang. Nah, sekian pembahasan kita pada video kali ini, yaitu tentang penerapan bilangan acak dalam simulasi, yang tujuan akhirnya adalah melakukan pengenalan atau regresi dari pola untuk berikutnya melakukan proses prediksi, estimasi, atau perkiraan nilai yang muncul pada waktu yang berikutnya. Sampai jumpa kembali dan terima kasih.